Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran tafsir pada kelas 8 ini. Nah, barakallahu fikum. Pada kali ini kita akan melanjutkan tafsir di surah Al-Furqan ayat yang ke 63 sampai dengan 67. Nah, pada tafsir surah Al-Furqan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ibadur rahman atau sifat-sifat dari hamba Allah. Nah, sebelumnya mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Kita baca ayatnya di ayat yang ke-63. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini sifat dari ibadur rahman, ya, yang pertama, yaitu berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati atau tawadu. Dan ketika ada orang-orang jahil menyapa, tidak membalasnya, justru yang membalas dengan ucapan yang mengandung doa keselamatan. Nah, ayat yang ke-64, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Dan orang-orang yang melalui malam, hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, sifat selanjutnya dari ibadur rahman adalah yang gemar melakukan sholat malam, ya. Nah, atau disebut dengan sholat tahajud. Nah, dan selanjutnya adalah Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya, jadi di antara sifat ibadur rahman adalah selalu berdoa kepada Allah, dengan doa yang penuh dengan kesungguhan hati, doa yang penuh dengan ketakutan terhadap azab dari Allah Ta'ala berupa neraka Jahannam. Nah, kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-66. Allah Ta'ala berfirman, Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat berdiam. Nah, kemudian وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir, dan adalah membelanjakan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Di antara sifat ibadur rahman selanjutnya adalah selalu membelanjakan harta mereka, berinfak, tetapi tidak berlebihan dalam berinfak tersebut, dan juga tidak kikir, adalah pertengahan, pertengahan dari sifat berlebihan dalam infak dan sifat kikir. Jadi pertengahan, dia membelanjakan hartanya karena di situ ada hak Allah, dan juga ada hak keluarga yang harus dia nafkahkan. Sehingga ini adalah sifat pertengahan dari seorang ibadur rahman dalam membelanjakan hartanya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita ke faedah ayat. Yang pertama adalah dari sifat ibadur rahman
adalah tenang dan tawadu. Tadi ya, tawadu merendahkan diri di hadapan manusia ketika dia berjalan di muka bumi. Kemudian selalu membalas kejelekan dengan ucapan yang baik. Nah, dan ini tidaklah mudah. Ya, kemudian ya salat malam dengan penuh keikhlasan. Kemudian takut ya terhadap azab Allah. Kemudian pertengahan dalam berinfak. Dan yang terakhir adalah dia, jahanam adalah sebagai jelek-jelek tempat kembali. Nah, dan di antara perilaku keseharian, yang pertama adalah untuk memperhatikan sifat-sifat ibadur rahman dan sebisa mungkin kita untuk mengamalkan dalam diri kita masing-masing. Ya, kemudian untuk selalu berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari azab neraka jahanam. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang ke-7 tentang tafsir dari surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 67. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita mengambil pelajaran dirinya. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.